Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dwi Kurniawan, NIM 2114401004 dari Prodi D3 Keperawatan Tanjung Karang, tingkat 1 reguler 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem persyarafan. Pengertian sistem persyarafan. Sistem saraf adalah sistem kompleks yang berperan dalam mengatur dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Sistem ini memungkinkan untuk tubuh melakukan berbagai kegiatan, seperti berjalan, berbicara, menelan, bernapas, serta semua aktivitas mental, termasuk berpikir, belajar, dan mengingat. Selanjutnya, sistem saraf terdiri dari dua jenis sel. Yang pertama, neuron. Sel dalam sistem saraf untuk mengirim sinyal, misal ingin menggerakkan tangan, otak mengirim sinyal melalui neuron ke otot, baru dia bisa bergerak. Yang kedua, neuroglea, berperan sebagai penyemangat, nutrisi atau oksigen agar neuron bekerja. Selanjutnya, sel saraf tersusun sedemikian rupa dan memiliki dua divisi, yaitu yang pertama, sistem saraf pusat, terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, sistem saraf tepi, terdiri dari saraf somatis dan otonom. Selanjutnya, yang pertama, sistem saraf pusat, terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Otak adalah organ tersusun dari bermiliaran neuron dan terletak di dalam rongga di dalam tengkorak, terdiri dari otak besar, otak tengah, otak kecil, dan sumsum lanjutan. Selanjutnya, yang pertama, otak besar terdiri dari otak kanan dan otak kiri, terdiri dari 4 lobus. Yang pertama, lobus frontal, mengendalikan gerakan tubuh, menilai dan merencanakan sesuatu, memecahkan masalah, serta mengatur emosi dan pengendalian diri. Yang kedua, lobus occipital, membantu kita mengenali objek lewat indera penglihatan dan memahami arti kata-kata tertulis. Yang ketiga, lobus temporal, bertanggung jawab terhadap fungsi pendengaran, memori, dan emosi. Yang keempat, lobus parietal, menafsirkan pesan dari bagian otak yang lain. Yang kedua, otak tengah, penghubung antara otak depan dan belakang, serta memiliki peranan penting dalam proses penglihatan, pendengaran, dan koordinasi gerak tubuh. Yang ketiga, otak kecil, fungsi utama sebagai pengendali gerak dan keseimbangan, serta membantu kemampuan belajar dan mengingat kemampuan motorik. Yang keempat, sumsum lanjutan atau medula oblongata, untuk mengatur denyut jantung, menyempitkan pembuluh darah, melakukan gerakan menelan, batuk, bersin, bersendawa, dan muntah. Sama dengan otak medula spinalis, menjalankan sistem saraf pusat yang mengoordinasikan aktivitas sehari-hari manusia, seperti bergerak, merasakan sakit atau sensasi lainnya, panas dan dingin, getaran, tajam, dan tumpul, hingga mengontrol berbagai fungsi tubuh seperti pernapasan, tekanan darah, atau detak jantung. Selanjutnya yang kedua, sistem saraf tepi terdiri dari sistem saraf sadar dan tak sadar. Sistem saraf sadar merupakan sistem saraf yang mengatur koordinasi gerak secara sadar melalui saraf pusat atau otak. Gerakan saraf sadar dihasilkan oleh stimulasi seperti sentuhan, suhu, getaran, hingga rasa sakit. Ada dua jenis sistem saraf sadar berdasarkan asalnya, yaitu sistem saraf kepada kepala atau kranial dan sistem saraf tulang belakang atau spinal. Yang kedua, ada sistem saraf tak sadar, dan ini berfungsi mengatur gerak jantung, tekanan darah, pernapasan, hingga gerak otot pada organ dalam manusia. Sistem saraf tidak sadar dibedakan menjadi dua, sistem saraf simpatik dan parasimpatik. Kedua jenis tersebut memiliki tugas dan fungsi yang bertolak belakang. Meskipun berbeda, saraf simpatik dan parasimpatik tetap memiliki peran yang sangat penting. Saraf simpatik berfungsi untuk mempercepat denyut jantung, memperlambat proses pencernaan, memperkecil diameter pembuluh arteri, memperbesar pupil, memperkecil bronkus, mengembangkan kantung kemih,
Saraf parasimpatik berfungsi untuk memperlambat denyut jantung, mempercepat proses pencernaan, memperbesar diameter pembuluh arteri, memperkecil pupil, memperbesar bronkus, mengerutkan kantung kemih. Selanjutnya yang terakhir, contoh sistem saraf bekerja. Yang pertama, sel reseptor di kulit menerima rangsangan berupa tusukan atau stimulus. Yang kedua, stimulus yang terdeteksi diterima oleh saraf sensorik sebagai sinyal listrik. Yang ketiga, sinyal diteruskan ke otak dan sumsum tulang belakang oleh saraf sensorik. Yang keempat, sinyal respon dari saraf penghubung di bawah oleh saraf motorik menuju efektor organ. Saraf penghubung antara sel saraf sensorik dan sel saraf motorik. Yang kelima, otot bisep efektor organ berkontraksi menjauhkan tangan dari sumber panas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.